Kembali lagi channel Ilma Digital. Hari ini mau eksekusi Sony A72. Kasusnya seperti ini, kalau dimasukin baterai, shutternya nutup, begitu di on kan ada suara. Nah, mengerikan sih ya. Nah, jadi shutternya macet, ada suara kayak gitu ya. Itu apa yang diganti? Prosesnya bagaimana? Silahkan diikuti saja. Ya, itu biasanya ada di gear MP jasnya yang rusak. Kayak kelihatannya kok agak miring ya, agak terbuka ya. Mudah-mudahan shutternya tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Ini video tanpa edit ya. Jadi real saya langsung upload di YouTube. Jadi nggak ada yang saya rekayasa atau saya cepet-cepetin atau tak edit-edit gitu ya. Tujuannya apa? Ya kalau mau diikuti video ini cukup cukup jelas harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, eksekusinya agak cepat ya. Jadi kalau mau ikuti nanti videonya bisa ya di stop atau di pause kayak gitu kalau bingung cara membongkarnya. Saya biasa kalau ngerjain memang seperti ini. Nggak bisa diapa-apain kalau udah muncul suara kayak gitu ya udah error. Ini sepertinya udah pernah dibongkar ya. Pernah dibongkar cuma nggak tahu nggak dilanjut atau nggak bisa. Saya fokus di masalahnya aja ya. Nanti kalau misal setelah spare part saya ganti kok ada masalah ya berarti masalah lain, mungkin tombol-tombolnya macet atau sensornya bermasalah lah, itu di luar spare part yang saya ganti. Oh ya, yang berapa dibongkar ya, itu bautnya ada yang ketukar, itu ini baut putih itu harusnya di pojok sana, ini di sini ya. Ini yang pernah dibongkar ya, nggak tahu ya dalamnya ini sesuai apa tidak. Ini karet lepas ya, ini nanti bisa dilem aja. Saya bikin video ini tujuannya itu bukan kok ini video tutorial, bukan. Saya nggak pernah menganggap kalau video saya ini video tutorial ya. Tapi kalau mau diikuti boleh. Insya Allah ini videonya cukup membantu, sudah lengkap, sudah jelas. Tapi saya tidak pernah mengakui kalau ini video tutorial. Jadi video ini bertujuan jika kalian punya masalah dengan kasus yang sama, ya harusnya dikirim ke tempat saya atau diantar langsung juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi bukan kok mentang-mentang ada videonya langsung diikuti, enggak. Ya kalau mau diikuti boleh, cuma tahu sendiri resikonya sangat tinggi guys ya. Apa yang kalian lihat itu enggak semuanya itu mudah kalau kita sekedar melihat. Prakteknya itu memang berbeda. Kalau kita hanya sekitar melihat video kayaknya cuma gitu-gitu aja ya. Dan kebanyakan saya dapat malpraktek seperti itu ya gara-gara lihat video saya terutama. Soal video saya sudah termasuk paling lengkap daripada video channel yang lain ya. Itu kayak dicepet-cepetin kayak gitu atau dipotong-potong dikasih musik kayak gitu. Nah itu saya nggak suka. Maksudnya kalau ada orang yang mau belajar dari video itu nggak bisa. Nah, kalau video saya seperti ini kan real, jelas ya. Hanya saja mungkin prosesnya agak cepat ya karena pasien saya banyak. Jadi jangan komplain ya, nggak usah minta aneh-aneh, bang tolong diperjelas, bang tolong pelan-pelan saja, bang boleh tahu caranya bang, guys. Pokoknya kalau mau lihat ya ini. Ya, saya nggak memaksa kalian harus bisa, enggak. Ini bukan video tutorial, ini video untuk ya promosi sebenarnya. Promosi kalau channel Ima Digital itu kalau nyervis seperti ini gitu loh, nggak direkayasa atau dibuat-buat. Oke, ada magnet satu sudah lepas ya. Oke, ini fleksibelnya udah nggak ori ya, nggak aslinya, udah pernah diganti. Warnanya udah beda. Untuk kalian yang belum terbiasa
Mungkin untuk baut-bautnya bisa diurutin ya, jadi jangan dicampur seperti ini, kecuali kalian sudah hafal ini baut apa aja, soalnya bautnya itu beda-beda. Ada yang ini kasar, ada yang putih, ada yang kecil, ada yang panjang. Itu nanti kalau salah jadi masalah nanti, soalnya beda-beda. Oke, ini bongkar semua ya, kalau inti-intinya bahkan sampai ke sensornya. Kalau saya udah sekarang udah hafal, udah biasa, jadi baut-baut udah taruh sini karena kebiasaan, lebih enak itu aja. Ada WA banyak sekali ya, Ponorogo. Sebentar, ya masuk terus, biarin lah. Untung aku udah pakai 2 HP sekarang. Kalau biasanya kan HP tak matikan sinyalnya itu untuk merekam. Ini sudah bisa menerima WA atau telepon karena udah pakai HP yang berbeda. Oke, bentar, disambil kok Facebook tuh. Ada garansi, ada 1 bulan. Banyak garansi. Oke, udah lepas semua ya. Ini wah, ini kemungkinan nanti tombol-tombolnya bermasalah ini. Ini udah ada tanda-tanda retak. Ini kemungkinan udah pernah ganti fleksibel tapi cukup lama, udah agak lama ya. Ini udah kepeng itu, retak. Karena rusak emang itu. Ini di sini udah pecah. Nanti kalau tak coba pasti tombol-tombol kacau ini. Ya nanti kan ya saya bikin video ini tujuannya juga apa ya? Ya biar tahu yang punya. Ini udah beda-beda kasus ya, bukan salah penanganan atau ada kesalahan saat saya servis ini, udah beda. Karena ini posisinya kan kalau udah dilepas ya udah, saya nggak udik-udik ini istilahnya dari sini. Nah, ini yang ganti kan bukan saya ya. Ini malah soalnya part yang murah, jadi apa itu ya nggak awet. Ya, nanti video ini bisa langsung tak kasihkan ke yang punya kamera. Jadi prosesnya seperti apa ya, biar nggak ada dusta di antara kita gitu loh maksudnya. Jangan-jangan ada kesalahan, ya salahnya gimana, nggak ada kesalahan, mau bongkar ini kan nggak ada, maksudnya nggak ada istilah yang direkayasa atau saya melakukan kesalahan. Itu masuk kerjaan harian ya guys. Ini sensor ini kotor banget, ini bisa tak bersihkan nanti. Oke, ini tak amankan dulu ya, kita taruh sini biar nggak bermasalah. Ini sudah sampai ke sini, masih rekam ya, bentar. Oke, ini ring apa ini,
ibis. Sampai ke sini tuh bautnya udah beda-beda loh guys, jadi nggak sama. Cuma kalau saya udah hafal ya tahu, jadi insya Allah nggak akan ketuker. Justru kalau yang dengannya ketuker udah tak sesuaikan, tak kembalikan. Ini shutternya kayaknya shutternya ini seleb ya. Coba. Oh, shutter blade nya juga rusak ini. Bentar. Tuh kan, ini shutternya ya kena ini, bukan cuma di MB casnya. Masalahnya kan ada di sini yang krek-krek tadi sampai kayak gini ya, ngek gitu. Misalnya di sini, cuma ini makanya aku curiga waktu di awal video kan kok shutter kayak seleb ya, bongkar ya. Tapi ini tuh udah pernah sampai ke tangan, dibongkar ke sini juga ini ya. Tuh, harusnya dorong harus normal. Nah, ada masalah ini. Jadi ini bentar. Ini harus dibongkar dulu shutternya nih. Ini harusnya bisa balik normal. Ini nggak bisa ini kayak blade-nya ini pernah dibongkar ini. Iya, ini nggak tahu ya, di sana kamu pernah bongkar sendiri sampai dibongkar ke sini, tapi masangnya salah-salah, malah dibongkar-bongkar, ini bengkok ini. Aduh, ada ya, tak lurusin lagi. Tuh, ini posisi nggak gini. Wah, kacau ini masangnya, gitarnya juga. Tuh, tak tata ulang aja ya. Tuh, ini udah gores-gores gini tuh, berarti udah pernah dibongkar di bagian sininya. Kemungkinan antara salah analisa atau apa juga bisa ini. Yang rusak kan bukan ini, tapi yang dibongkar malah ini. Yaitu, oh waduh. Ini kalau tak tata ulang kok nggak bisa ya berarti harus ganti blade. Shutter blade mahal sekali, lebih mahal daripada ini. Iya, ini masanya aja udah salah. Wah, tuh bengkok-bengkokan ya. Nah, mudah-mudahan masih nggak apa-apa lah, nggak bocor atau apa ya, mudah-mudahan ya. Tapi mah nggak ada yang patah. Tuh, harusnya kan elastis, cuma ini nekuk-nekuk gitu loh. Nekuk-nekukan, ini saya mau juga tak tata ulang aja. Harusnya kan bisa balik-balik ini. Oke, tak tata ulang ya. Nanti kalau misalnya hasil fotonya kok bocor, ya berarti harus ganti blade. Ini tuh pernya yang ini salah, ini bukan yang itu. Soalnya dua per ini tuh beda. Kalau salah ya salah masangnya. Di sini terus ini kita tata ulang ya. Berarti ini ada 3 masalah ini. MB cas, shutter sama ini fleksibelnya itu. Cuma ya aku fokus ke masalah yang sesuai apa keluhannya aja. Ada suara krek-krek itu di sini masalahnya. Nah, ini sebelum tak ganti tak coba dulu. Mana per satunya ini? Oke. Harusnya di sini. Saya tahu ini pernya beda kenapa? Karena aku di kerjaan harian, guys. Kenapa dibilang kerjaan harian? Iya, karena sebulan aku bisa antara 30 sampai 40 unit untuk nanganin kasus ya, segala macam keluhan sih. Tapi maksudnya kerjaan harian itu untuk
model atau merek yang sama untuk seri A7. Kalau keluhannya yang macam-macam, ada yang mati, ada yang error kayak gitu. Nah ini yang masang variannya ke nambah-nambah gawean nih Jan. Walah. Sudah. Nah ini tuh baru ini. Yang sini tuh 2. Yang sini 1. Ya karena soalnya sini lebih tinggi. Kemudian nggak bocor ya. Kalau bocor ya wassalam, harus ganti blade-nya. Oke, aman ya. Bautnya paling kecil gepeng. Nah, harusnya kan gini. Ya bisa. Harusnya itu bisa gini. Nah, coba ya, ini belum tak ganti. Tetap yang bermasalah itu ini. Ini aku hanya untuk membuktikan aja ya. Oke, tinggal dikasih tegangan. Ngek, masih harusnya. Ya bisa. Gitu. Setelah ini. Nah, untuk mekanik MB charge-nya ini itu masalah di sini. Ini loh guys, masalahnya gearnya ini. Bentar ya, ini harus dibongkar dulu. Nah, bongkar ini juga nggak mudah. Nah, udah rasanya nggak enak, nggak bisa elastis lagi. Ini kayak PR nggak ada ya? Kok nggak ada PR gitu ya? Salah masang kok ya. Udah, ini harus dilepas dulu. Yang penting masih direkam. Oh masih. Nah. Ya begini berantakan sudah apa-apa. Udah saturnya udah tak tata ulang ini, udah tak urutin lagi blade-nya. Tadi kan masangnya asal-asalan ya. Jadi slide itu juga bikin error. Kalau tapi error yang utama itu yang ini, ada suara krek-krek gearnya ini. Sorry, salah yang buka yang bawah harusnya. Ini loh. Nah, pas bawah ya. Gede. Ya. Nah, lu. Wah, hancur udah. Udah nggak berhasil lagi. Tuh. Nah, ini udah nggak simetris lagi kan. Udah melengkung ini. Nah, ini yang baru ya. Ada tanda merahnya. Nah, harusnya ini ya, ini masih sempurna gearnya ini. Nah, ini gearnya udah tak lagi istilahnya habis ya. Ini harus ganti. Oh, ini nggak apa-apa kalau yang sini. Sikat dulu. Aman. Sip. Nah. Oke, ini udah bisa muter toh.
Di bagian sini jangan dikasih pelumas ya guys, kalau misal kalian bongkar ya. Justru kalau dikasih pelumas itu malah eh, seret. Jadi nih, bentar ya sambil WA soalnya. Ini durasinya mungkin bisa lebih lama ini ya, gara-gara ngurus beli itu juga sih bednya. Sorry gini balik. Nah, ya sip. Pasang ini tuh yang rumit sepele tapi agak susah nih. Bukan sepele ini soalnya ada pernya itu loh. Ini fokus ya. Pasang bagian sini tuh agak susah ini. Harus sabar. Oke, sip. Ini sudah dikembalikan. Nah, halo, ini harusnya masuk dulu ya. Salah. Susahnya. Harus ekstra sabar untuk memasang yang bagian sini itu agak rumit. Kalau urusan mekanik memang lebih sulit. Harus tahu posisinya. Ini kan kecil-kecil berkaitan semua. Kalau salah ya nanti nggak jalan, mentok kayak gitu. Nah, nah ini bisa ngeper gini lagi. Hati robek. Kalau robek, wah repot harus jammer. Paling males nah urusan jammer-jammer lagi. Pakai obeng presisi yang bagus ya ujungnya ya, biar enggak dull bautnya. Hmm. Ini terlalu kenceng berarti oke. Kayak gini juga perlu dikalibrasi. Nah, sip. Nah, ini ke sini ya guys. Lanjutkan. Masih satu. Sini. Nah, sudah gak ngek-ngek lagi yang lurusnya. Masih ngerekam? Masih. Nah,
Nah, harusnya gini. Saya harus mentok dulu ya. Nah, ini pasangnya gini. Oke. Nah, harusnya ginian. Bisa jalan. Cuma ini blade-nya rawan sempal ini bentuknya kayak gini. Ya, pokoknya itu kan udah beda kasus ini. Ya harusnya gini, tadi kan ngek gitu ya. Oke, aman nih. Cuma hasilnya nanti apakah bocor atau enggak saya nggak tahu. Soalnya emang aku curiga blade-nya juga bermasalah. Ya mudah-mudahan nggak bocor ya. Bocor itu di hasilnya itu ada yang berlubang kayak bercahaya kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan tidak. Ini ya masalah utamanya sebenarnya ini gear MP charge-nya ini. Mau nyari spare part susah itu. Ini partnya tadi udah tak ganti ya, baru itu. Nah, kembalikan. Nah, PR-nya ini tombol-tombolnya itu. Tombol-tombolnya udah kasus yang berbeda lagi. Yang blade rakit dulu. Tinggal nanti konfirmasi ke customernya. Nah, ini emang ada kerusakan. Kalau nggak percaya kan tinggal lihat videonya aja. Masalahnya di mana kok bisa kan gitu. Jadi video ini juga sebagai bukti kalau emang nggak saya rekayasa atau justru malah saya arahkan, saya tunjukkan terus saya ada di mana. Sekarang pasang sensornya, ini tak bersihin dulu ya pakai alkohol. Debu ini luar biasa, sip. Nah udah bersih, nggak ada debu sedikit pun, nggak ada nempel ya. Sensor terekam nggak kelihatan. Guys, pastikan ini harus elastis. Kalau nggak, misal ada baut jatuh di sini itu macet ya. Misal tak kasih contoh, ada habis dibongkar kok jadinya error, kemungkinan ada baut jatuh terus nancep jatuh di sini lah kata. Ya, udah itu macet. Nah, ini kan nggak elastis lagi. Nah, ini kan magnet kali ya. Pastikan kalau habis bongkar itu semua harus bersih ya, steril dari benda asing, terutama baut. Itu kasus yang paling banyak. Bentar. Ini ringnya dulu harus dipasang ya. Saya harap kalian nggak perlu komentar yang aneh-aneh, cukup lihat saja videonya. Kalau kalian komentar itu ada yang salah itu berarti kalian udah pinter, nggak perlu lihat video ini ya. Soalnya ada juga itu video tuh rekayasa itu bohong, buktinya gini, itu berarti bukan video untuk Anda ya. Kalian berarti udah pintar, jangan lihat video ini untuk pemula aja ya, bagi yang mau belajar caranya seperti itu. Sekali lagi ini bukan video tutorial ya, tapi kalau mau diikuti boleh. Jadi nggak dari awal nggak ada yang saya rekayasa ya, jadi justru saya arahkan, terutama tadi shutternya itu macet juga, apa itu selip juga saya tunjukkan bagaimana prosesnya cara membongkarnya ya. Justru ini malah sudah servis dua masalah ini, dari shutternya sama MP cas. Oke. Nah, tinggal tombol-tombolnya aja. Ini bautnya yang pendek-pendek ya, pendek itu ada 4. Yang penting masih ngerekam. Oke, sudah hampir setengah jam. Soal targetku harusnya ya setengah jam selesai, cuma masalahnya ya tadi ngurusin shutternya juga sih di luar prediksi ya. Biasanya kalau bikin video ya antara rata-rata 30 menitan lah, 30 lebih sedikit, 40 menit gitu. Oke. Ini baterai CMOS juga ada tanda-tanda ya, ini udah kembung, ini sering ngeset tanggal. Nah, kalau karena nggak ada perintah untuk ganti baterai CMOS ya nggak saya ganti, soalnya mahal baterainya 200.000 ya. Kalau semua main langsung ganti tanpa konfirmasi belum tentu yang punya mau. Wah kok ada tambahan biaya. Saya nggak mau dicas kayak bengkel-bengkel yang lain ya, apalagi kayak bengkel motor kayak gitu, mau niatnya mau servis malah dicari-cari kerusakan yang lain. Nah, kayak gini kalau setidaknya saya kan ada buktinya ya, saya nggak
nyari-nyari kalau main dengan ada bawaannya, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya enggak maksa. Enggak mau diganti sekalian juga boleh, misal nanti ini fleksibel mau diganti sendiri boleh banget ya. Video saya sudah lengkap, tidak saya kasih musik, cukup, justru malah saya lebih senang kayak gini. Saya bisa langsung mengarahkan untuk teman-teman yang bagian mana yang sekiranya mau dibongkar atau yang apa ya istilahnya mau belajar lah kayak gitu. Kalau saya ganti musik kan kalian mau tanya-tanya kan agak susah kan, biasanya tiba-tiba orang kayak gitu agak agak rahasia, agak misterius. Oke, sekali lagi saya sampaikan ini nanti tombol-tombolnya kemungkinan besar pasti akan ada yang kacau, entah macet atau ngacak, soalnya ini udah kelihatan retak pecah ya. Betul nggak fokus ya, ini gepeng retak, itu kayak retak sekitar 3 atau 4 jalur itu. Nah, kalau di video nggak begitu jelas. Yang penting tak sampaikan ini nggak tak bongkar ya, jadi intinya kalau bongkar kan harus ganti gini dari awal kondisi seperti ini, karena emang ini udah pernah gantian pakai part yang murah ya, nggak apa-apa, tujuannya kan biar hemat, tapi kan emang nggak awet, itu penyakit bawaan sih. Tapi kalau mau pakai yang bagus itu awet, di tempat saya itu garansinya setengah tahun guys ya, untuk fleksibelnya ini insya Allah awet, biasanya 2 tahun sampai 3 tahun itu nggak ganti, bahkan lebih. Selama ini kalau pakai panjang bagus belum ada yang ganti lagi sih, dengan soal kamera kalaupun balik ya rusaknya yang lain ya. Jadi insya Allah aman kalau pakai part yang bagus, lebih awet. Setidaknya nanti kalau hasilnya fotonya bocor juga ya berarti harus ganti blade juga ini. Wah, biayanya bengkak nggak sedikit, lebih mahal daripada ganti ini soalnya. Nanti bisa bawa sendiri boleh kok ya. Ganti blade nya kok mahal bang, 1.700.000. Silahkan bawa sendiri kalau dirasa saya bilangnya mahal. Beli online banyak, harganya 2 jutaan kalau beli. Kalau di tempat saya 1,7 itu udah sama pasang ya. Sudah. Dulu pelan-pelan saja. Jadi ini videonya perbaikan gear MB shutter yang ada keluhan ngek gitu ya, sudah beres gitu judulnya nanti itu. Jadi setelah dicek ternyata ada kerusakan lain. Nah, ini aman ya, nggak ada yang kebakar atau rusak. Oke, ini buat memori. Ini kalau nggak dipasang, ini LCD ini nggak tampil ya, ingat. Ini kalau nggak terpasang nggak bisa tampil di LCD. LCD-nya ada IC drivernya di sini, untuk layarnya itu di sini. Nggak tahu kok terpisah di bagian ini ya. Banyak yang nggak tahu, nyoba ternyata loh kok nggak tampil di layarnya. Ini kan belum dipasang. Fleksibel LCD masih bagus, tidak cacat. Ini baut 2 yang kasar ya, bagian sini sama atasnya. Yang sini halus, panjang juga, ada satu. Nah, terus ini kipatnya dipasang dulu ya, sip. Nah,
Oke, pastikan ini switchnya ke bawah ya, jangan ke atas. Kalau ke atas ini nanti rusak switchnya. Ini ke bawah. Tombol record enak, ceklik-ceklik. Oke, ini rasanya enak, masih bagus semua. Nah, saya coba pasang ini dulu layar LCD-nya. Ini dibaut 2 aja dulu ya, maksudnya untuk nyoba, nggak usah dibaut dulu semuanya, yang penting untuk nyoba bisa tampil. Nah, oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. On, crack. Oke, tombol-tombolnya macam tau agak fungsi nih. Aman ya shuternya ya, saya sampai 8.000 aman sih. Menu ya, muter bisa, turun naik kanan kiri nggak bisa ya. Saya coba kasih lensa aja. Gua ada lensa Samyang ya, untuk nyoba-nyoba aja. Tak kasih memori. Untung shutternya itu kalau di tempat lain pasti dikenakan 4 tambahan shutter, itu pasti itu biasanya gitu. Asal oke aja lah. Wah, ini minta format ya, oke nggak bisa ya, repot ini. Ya, tombol-tombolnya ya bisa muter tapi ini bisa ke format, nggak sengaja. Bentar, oke, ambil gambar aman, nggak ada yang bocor ya. Modenya manual ya. Oh ya, manual, pantesan auto aja sore. Nggak bisa, settingan udah manual. Ya oke, udah aman ya. Hanya tombol-tombol PR ini yang mau tak ganti binder nggak bisa. Setting oke nya ini hanya bisa muter aja. Ini udah pasti nggak bisa menunya. Oke, berarti ada 4 tambahannya harus diganti. Ini saya sampaikan ke yang punya dulu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya berarti kondisi seperti ini udah oke, udah aman ya. Sip. Nah, ini tinggal tak lem aja nanti. Ini tinggal saya konfirmasikan ke yang punya untuk penambahan part fleksibel top covernya, mau apa tidak. Ini udah termasuk perbaikan atau blade-nya itu tadi. Nah, nggak bisa. Ini baterai CMOS-nya ini kan, ini juga. Oke, wis. Jangan lupa like dan subscribe, dan bye bye. Terima kasih. Terus saya yang penting ini ya, sama tadi benerin.